Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah mushola al-muttaqin yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya yang bisa memberikan segalanya kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita telah selesai melaksanakan sholat subuh, dan kita lanjutkan dengan kajian subuh setiap Sabtu. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah pertemuan ke-6, dan pada pertemuan kelima ada satu pertanyaan tentang sesuatu yang terkait dengan akidah atau keyakinan. Maka pada kesempatan ini kita tidak membahas hadis, tetapi membahas pertanyaan yang waktu itu cukup fenomenal pertanyaannya. Dan kesempatan ini kita akan coba untuk membahasnya, yaitu pertanyaan tentang takdir. Dan memang ini pertanyaan yang berlangsung panjang dalam sejarah umat Islam. Nah, untuk itu kita akan bahas pada kesempatan ini. Yang pertama, untuk membahas takdir ini kita harus memahami bahwa ada kehendak yang berbeda atau ada dua pihak yang berkehendak, yaitu antara pencipta dengan ciptaan. Kita manusia punya kehendak, Allah juga punya kehendak. Tetapi kehendak siapakah yang akan berlangsung? Maka yang akan terjadi adalah kehendak Allah. Ketika kehendak kita dengan kehendak Allah itu sama, maka yang akan terjadi adalah kesamaan kehendak itu, jadi bareng. Tetapi kalau terjadi perbedaan antara makhluk dengan Allah, Allah berkehendak begini, makhluk berkehendak begitu, maka yang terjadi adalah kehendak Allah. Jadi kehendak Allah lah yang terjadi. Oleh karena itu, bagi manusia bagaimana menyesuaikan kehendaknya dengan kehendak Allah, karena pasti kehendak dia yang terjadi. Nah, masalah yang muncul adalah karena semua yang terjadi adalah kehendak Allah, berarti semua ditentukan oleh Allah. Sebab kita mau A atau mau B, kalau Allah nggak mau, nggak terjadi. Yang terjadi adalah kemauan Allah. Itu pasti, karena kita makhluk, Allah pencipta. Kita nggak bisa melawan, karena kita digerakkan oleh Allah, bukan menggerakkan diri sendiri. Nah, permasalahannya, apakah kehendak Allah yang nanti akan menjadi ketentuannya akan jadi A atau B atau C dan seterusnya, itu sudah ditentukan sebelumnya atau menunggu ikhtiar kita. Nah, ini yang sepanjang sejarah terjadi. Orang berbeda pendapat atau berbeda keyakinan, bahkan kalau begitu. Maka dalam sejarah itu muncul satu golongan yang menamakan diri Qadariyah, ada yang menamakan diri Jabariyah. Ini dua-dua ini bertentangan. Qadariyah itu menganggap bahwa ketentuan Allah itu menunggu ikhtiar kita. Jadi kita ikhtiar A, B, C, baru Allah menentukan. Nah, adapun Jabariyah enggak, Allah udah nentuin, manusia tinggal ngikut. Itulah dua pendapat, dua keyakinan mengenai takdir Allah yang berbeda sepanjang sejarah. Jadi kalau bagi kaum Qadariyah, mereka harus usaha supaya memperoleh hasil. Ingin
memperoleh kekayaan harus usaha. Ingin mencapai iman yang baik ya harus belajar dan seterusnya, dan berdoa tentunya. Tapi kalau pemahaman Jabariyah, semua sudah dia nentuin. Nah ini dua ini itu nggak bisa didamaikan, tidak bisa diketemukan gitu, karena dua pendapat ini berbeda, bertolak belakang. Jadi kita manusia ini yang besok itu sesuai dengan usaha kita hari ini atau enggak gitu. Kalau dibilang tidak, ternyata kalau hari ini kita menanam, baru besoknya tumbuh. Kalau enggak menanam, enggak tumbuh. Berarti kan harus usaha kita. Tetapi kemudian kata kaum Jabariyah, banyak orang yang berusaha mati-matian untuk melakukan sesuatu, tapi hasilnya juga tidak. Orang sakit berobat sudah kemanapun, ke tempat manapun, akhirnya tetap tidak sembuh. Jadi dua ini sepanjang sejarah memang nggak bisa didamaikan dan nggak ketemu. Kalau bahasa ininya, bahasa orang pintarnya gitu, nggak ketemu benang merahnya. Gitu. Di mana nih bisa menyatukan kedua pendapat ini? Itu sulit karena memang bertolak belakang. Oleh karena itu ada beberapa pihak yang melarang gitu untuk membahas masalah takdir. Iya, karena itu pelik ya, susah nentunya gimana ini, A atau B atau kiri atau kanan. Jadi dilarang karena nanti bisa jadi orang akan bisa jadi menyebabkan kekafiran gitu. Tetapi masalahnya di zaman sekarang, ini di zaman anak-anak milenial sekarang, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu nggak dijawab, mereka jadi ini malah membuat mereka gundah. Bahkan lama-lama bisa jadi kehilangan keyakinan gitu. Dan inilah yang terjadi pada akhir-akhir ini di dunia barat, yang keyakinan kepada Tuhannya itu aneh, ya, misterius, nggak masuk akal. Nah generasi di barat sekarang itu mereka kritis, akhirnya mereka mempertanyakan keyakinan agamanya, lama-kelamaan kemudian mereka tidak percaya dengan keyakinan agama mereka. Sehingga saat ini terjadi perubahan massal di mana anak-anak Eropa dan Amerika itu ramai-ramai meninggalkan agamanya. Sebagian besar itu jadi ateis, tidak percaya kepada Tuhan. Sebagian ada yang namanya disebut agnostik, dia percaya sama Tuhan tapi nggak pakai ajaran agama apapun. Percaya Tuhan ada, tapi nggak nganut agama. Dan sebagian kecil itu ada yang jadi mu'alaf. Kalau berlanjut ini ya memang pada akhirnya nanti orang akan sampai kepada Islam. Nah sementara umat Islamnya sendiri harus membangun keyakinan dengan benar, termasuk diantaranya tentang takdir ini yang sudah lama jadi masalah. Nah yang jadi kata kunci sebetulnya untuk mengurai masalah takdir ini itu adalah pemahaman tentang waktu yang belum dipahami oleh orang-orang terdahulu. Jadi orang-orang dulu itu apa sih itu waktu, itu nggak paham. Tapi seiring dengan perkembangan sains, perkembangan ilmu pengetahuan, baru sebagian orang, tapi masih banyak juga yang tidak tersentuh, baru memahami apa itu waktu, bagaimana waktu itu berjalan dan seterusnya. Jadi ketika kita tahu apa itu waktu, maka baru kita bisa paham takdir itu sudah ditentukan atau belum. Jadi jawabannya mengenai bagaimana itu waktu. Kita menganggap waktu itu sama bagi semua makhluk, termasuk juga waktu itu sama juga antara kita dengan Allah. Jadi banyak orang yang menganggap Allah pun nunggu sampai besok. Hari ini belum nih, jadi Allah juga nunggu besok. Jadi waktu yang mengalir dari sebelum, sedang, sampai sudah itu
orang menganggap Allah juga sama kayak begitu juga. Inilah yang jadi masalah, ini yang problemnya. Allah itu kan pencipta waktu, maka dia nggak terikat dengan waktu itu. Itu yang harus dipahami. Sebetulnya fenomena tentang waktu yang tidak sama itu sudah diungkap dalam salah satu ayat Al-Quran mengenai kisah Ashabul Kahfi. Itu sebetulnya Al-Quran itu mengungkap bagaimana waktu itu berjalan. Jadi waktu itu berjalan bisa jadi tidak sama antara mungkin sejumlah orang dengan satu orang, atau antara A dengan B. Jadi di Ashabul Kahfi dikisahkan itu 350 tahun kelompok anak muda tidur. Kalau secara normal, waktu normal kan nggak mungkin. Ini sekelompok anak muda tidur di dalam gua selama 350 tahun, bahkan tambah 9 tahun. Gitu. Mereka bangun, itu masih hidup. Gitu. Zaman sudah berubah. Gitu. Iya, kayak itu penjajahan Belanda 350 tahun ya. Jadi sama juga seperti Belanda waktu datang sampai Belanda pergi gitu. Itu sudah berabad-abad, sudah ganti generasi, ganti orang, ganti kehidupan, tapi ini masih hidup. Nah, sekelompok anak muda ini yang tidur dalam gua itu dibuat waktu bagi dia itu melambat gitu. Jadi kalau kita katakanlah detikanya begini gitu cepat gitu, kalau dia lambat. Sehingga 350 tahun bagi orang yang ini bagi orang yang tinggal di bumi tidak dalam gua itu, sementara yang di dalam gua itu baru beberapa hari. Jadi nggak sama. Nah, apakah itu kan Quran diturunkan 14 abad yang lalu. Orang mungkin juga belum tahu apa itu waktu, bagaimana waktu itu mengalir. Jadi belum ada kajian sejauh itu. Tapi kemudian ilmu pengetahuan sekarang ini itu sudah memberikan informasi bahwa kalau seseorang itu bergerak cepat, maka bagi dia itu waktu lambat. Jadi kalau kita diam di bumi ini, ya kita sesuai dengan waktu yang ada di bumi. 1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 hari, dan seterusnya. Tapi kalau kita bergerak cepat, maka waktu itu bagi kita yang bergerak melambat dibandingkan dengan yang diam. Sehingga ada satu ungkapan atau satu percontohan begini. Kalau ada seseorang, katakanlah dia umurnya 30 tahun, punya anak umur 1 tahun, kemudian dia ditugaskan ke ruang angkasa gitu dengan pesawat yang kecepatannya hampir seperti kecepatan cahaya gitu, cepat sekali. Maka bagi yang bergerak cepat ini, waktu itu dibandingkan dengan kita yang di bumi, itu dia akan melambat. Sehingga dia pergi menurut yang berangkat ini paling baru 1 tahun. Dia keluar angkasa, balik lagi ke bumi itu setahun menurut yang bergerak cepat ini. Tapi yang terjadi di bumi sudah 30 tahun. Sehingga ketika dia sampai umurnya baru 31 tahun, kan tadi 30 waktu berangkat. Begitu pulang umurnya baru 31 karena dia setahun cuma gitu. Tapi bagi yang ada di bumi ini anaknya yang baru yang setahun udah 30 tahun. Sehingga begitu sampai di bumi, bapak sama anak umurnya sama. Sama-sama ya. Nah, itu juga seputar itulah. Jadi Nabi Muhammad itu mengalami perjalanan kalau yang dialami manusia biasa ya jutaan tahun gitu. Tapi Nabi Muhammad itu cuma katakanlah beberapa detik gitu. Enggak sempat, enggak lama-lama gitu. Iya. Jadi ternyata waktu itu enggak sama bagi semua orang. Kita dulu menganggap semua orang waktunya sama. Kemudian Allah juga nunggu
Ini kapan orang ini meninggal nih akan mau dihukum? Enggak begitu. Gitu. Jadi waktu itu enggak bisa sama. Dan ini ada satu kejadian. Ini kejadian diberitakan ada satu rombongan orang naik pesawat. Kan kalau naik pesawat itu di bandaranya tuh ada layar monitor tuh di komputer ditampilkan dia sedang posisinya di mana nih gitu. Semua pesawat yang terbang itu ada ininya dipantau, ada di posisi mana, di koordinat berapa gitu. Nah, satu waktu ini pesawat yang sedang terbang ini pada satu koordinat tertentu hilang dari radar gitu, nggak tahu kemana, nggak tampil. Terus ini kan jadi yang mengamati ini jadi bingung, ini kemana pesawat ini, nggak ada. 20 menit kemudian muncul di tempat yang sama. Kalau dia bergerak kan tuh 20 menit itu jauh, tapi ini munculnya di tempat yang sama, di situ yang tempat dia hilang tadi. Dia hilangnya di sini, 20 menit kemudian munculnya di sini, udah bukan di tempat lain. Jadi tadi hilang dan begitu muncul di tempat yang sama. Nah, kemudian begitu sampai di bandara, rombongan ini ternyata mereka jamnya itu lambat 20 menit. Berarti yang ada dalam pesawat tadi itu waktu berhenti bagi mereka, tapi bagi yang lain waktu berjalan terus. Berapa lama berhentinya rombongan ini? 20 menit menurut orang yang nggak ada di dalam pesawat. Makanya ketika sampai di bandara dia jamnya pada lambat 20 menit. Jadi dia sempat waktu berhenti 20 menit menurut penduduk yang lain, menurut orang yang lain. Nah, tapi yang di ada pesawat nggak ngerasain apa-apa gitu. Waktu berhenti itu nggak ngerasain apa-apa. Karena ketika waktu berhenti sama kayak gini. Misalnya kan sekarang waktu jalan begitu berhenti, nggak ada gerakan, nggak ada apa, jantung berhenti, semua berhenti, mesin pesawat juga berhenti, semua berhenti, jam juga berhenti gitu, semuanya berhenti. Terus pas bergerak lagi, ya dia nggak ngerasain yang tadi berhenti itu. Jadi nggak ada rasa apa-apa. Nah, jadi ternyata waktu itu tidak sama antara orang dengan yang lainnya. Apalagi antara makhluk dengan Allah. Jadi Allah tuh tidak seperti kita mengalami Allah tuh nunggu atau Allah itu ngerasain yang kemarin, yang sekarang, yang nanti. Tidak, itu tidak berlaku bagi Allah. Karena dia adalah pencipta waktu. Dengan demikian, bagi Allah semuanya, segala sesuatu itu sudah terjadi. Bagi kita ada yang sudah, ada yang sedang, ada yang belum. Besok bagi kita belum terjadi. Kemarin itu sudah terjadi. Sekarang sedang terjadi. Gitu. Itu kalau makhluk. Tapi Allah nggak begitu. Nggak ada Allah tuh nunggu kapan ini seseorang, enggak. Karena dia sendiri yang menggerakkan waktu itu. Jadi dengan demikian ketika dikatakan apakah segala sesuatu sudah ditakdirkan, kalau yang dimaksud itu adalah Allah, sudah. Karena bagi dia semua sudah. Tapi kalau bagi kita makhluk, apakah segala sesuatu sudah ditakdirkan? Belum. Jadi nunggu ikhtiar, nunggu usaha. Besok yang terjadi itu ketentuannya tetap Allah yang menentukan. Tapi Allah menentukan itu berdasarkan berbagai macam faktor. Ada usaha kita, ada pengaruh orang lain, ada ini, ada itu. Kemudian dia sendiri yang menghendaki nanti kejadiannya seperti apa. Tapi menurut dalam pemahaman kita, yang besok terjadi ya belum Allah tentukan. Besok tentunya gitu. Itu menurut kita. Tapi kalau menurut Allah sendiri, karena dia nggak ada kemarin, nggak ada besok, ya semuanya sudah. Gitu. Di sini nih letak pemahaman yang harus kita hayati. Itu karena perbedaan waktu. Makhluk saja itu bisa terjadi waktunya beda.
Apalagi yang menciptakan waktu, dia nggak terikat dengan waktu. Kita ambil contoh begini. Ada dua orang sakit, si A dan si B. Sakitnya sama nih. Berobatnya ke rumah sakit yang sama. Semuanya dikasih obat yang sama. Tapi si A itu akhirnya sembuh, si B akhirnya meninggal. Siapa yang menentukan ini? Allah. Allah menentukan berdasarkan apa? Ya berdasarkan segala macam faktor gitu. Termasuk kekuatan yang diberikan oleh Allah itu sendiri kepada si A, kekuatan yang mungkin kurang yang diberikan kepada si B, pengaruh obat kepada si A, pengaruh obat kepada si B, macam-macam itu. Jadi nanti Allah yang menentukan. Tapi bagi makhluk itu ada rangkaian waktu. Ini hari ini sakit, besok berobat, terus besok lagi berobat lagi, terus menjalani terapi. Rentang waktu apakah setahun, 2 tahun atau 3 tahun, itulah yang terjadi pada makhluk. Tapi bagi Allah, rentang waktu yang panjang itu, yang bagi makhluk itu panjang, bagi dia kalau mau diibaratkan gini, gambar film, ini film yang diputar, itu kan misalnya durasinya ada 1,5 jam. 1,5 jam. Jadi mulai dari kejadian A sampai dengan kejadian terakhir 1,5 jam. Itu bagi tokoh-tokoh yang dalam film itu. Tapi bagi yang bikin film, semuanya udah jadi belum? Semua udah digulungan itu ya. Semuanya klisenya itu sudah jadi. Tapi bagi yang dia ngalaminya lewat rangkaian waktu dari A, B, C, D dan seterusnya. Nah, adapun yang bagi buat film semua sudah jadi satu. Dilihat semua gambar sudah ada. Jadi bagi Allah semua sudah. Tapi bagi yang mengalami kita seperti tokoh-tokoh dalam film belum. Ada nunggu waktu dan seterusnya. Jadi begitu perbedaan waktu sehingga ketika ditanyakan apakah takdir Allah itu sudah ditentukan, dalam perspektif, dalam pandangan Allah sudah semua. Nggak ada yang belum. Tapi dalam pandangan kita ada aliran waktu. Ada kemarin, ada sekarang, ada besok. Jadi kalau takdir dipahami sebagai apakah segala sesuatu ditentukan oleh Allah? Ya, semua sepakat. Segala sesuatu ditentukan oleh Allah. Kita tidak bisa menentukan, kita hanya usaha. Semua usaha kita tetap Allah yang menentukan. Nah, pertanyaannya adalah apakah ketentuan itu sudah atau belum? Gitu. Nah, jawabannya kalau dalam sudut pandang Sang Pencipta ya semua sudah. Karena dia nggak terikat oleh waktu. Tapi dalam pandangan kita besok udah belum? Besok belum, nunggu kita hari ini gitu. Kalau kan ada bahasa Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum. Tidak akan. Jadi kita bisa nanya, dia udah usaha apa kalau memang belum takdir apa? Belum juga. Betul. Jadi kita usaha mau bagaimanapun kalau Allah nggak kehendaki nggak terjadi. Itu kita sepakat semua. Jadi hasil akhir yang menentukan siapa? Allah. Tapi kan Allah juga minta usaha. Kalian berusaha gitu. Makanya yang tadi dikatakan Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sebelum kaum itu sendiri yang mengubahnya. Jadi ikhtiar itu harus gitu. Bagi makhluk ikhtiar itu harus. Tapi hasil akhirnya apakah 100% ditentukan oleh ikhtiar? Enggak. Tadi dua orang yang sakit ya, yang dengan berobat yang sama, dengan cara yang sama, dengan dokter yang sama bahkan, yang satu sembuh, yang satu tidak. Karena semua terpulang kepada Allah. Allah lah yang menentukan. Bukan kita, bukan makhluk. Biar usaha udah bagaimanapun kalau dia nggak menghendaki nggak terjadi. Tapi walaupun orang menolak, makhluk ini nggak mau. Jika Allah menghendaki, jika Allah menentukan, ya terjadi. Jadi hasil akhir keputusan segala sesuatu itu di tangan Allah. Walaupun manusia diminta untuk usaha gitu. Jadi usaha nanti Allah bisa jadi tetapkan sesuai dengan usaha itu, atau bisa juga keluar dari usaha itu. Pokoknya keputusan akhir itu di tangan Allah. Tetapi kita nggak boleh nggak berusaha.
Jadi dalam hal siapakah yang memutuskan terakhir? Ya Allah. Pertanyaannya kalau bicara takdir tadi yang Qadariyah dan Jabariyah, apakah itu sudah ditentukan dulu atau baru kemudian gitu? Itu pertanyaan di situ. Jadi kalau seorang nih katakanlah nantinya itu masuk neraka gitu, apakah emang sejadi dulu Allah udah tentukan nih si fulan neraka, sini surga gitu? Atau usaha gitu. Kalau dia usahanya surga dikasih surga, dia usahain neraka dikasih neraka. Itu dulu sudah atau belum? Gitu. Itu pertanyaannya. Maka jawabannya bagi Allah memang karena dia nggak terikat. Artinya gini, ini perjalanan panjang, sepanjang apapun nih makhluk gitu, bagi dia ya cuma satu waktu, sesaat. Bagi makhluk miliaran tahun gitu, panjang. Bagi Allah itu sesaat. Sehingga karena dia sesaat maka semua sudah ditentukan. Itu dalam pandangan Sang Pencipta. Tapi dalam pandangan kita besok ya belum terjadi. Jadi nunggu usaha kita sekarang gitu. Kalau sekarang kita nanam ya besok tumbuh. Kalau kita sekarang nggak nanam apa ngarepin tumbuh apa? Nanamnya kacang nggak mungkin tumbuh jagung gitu. Nanamnya ketimun nggak mungkin tumbuh nangka. Gitu. Yang menumbuhkan siapa? Misalnya dia nanam pada tumbuh gimana? Ya itu dia tetap. Makanya ketentuannya dia. Ada yang nanam tumbuh, ada yang nanam gak tumbuh. Allah lah yang menentukan gitu. Nanti ya sebabnya banyak. Kenapa ini, kenapa itu ada sebabnya. Kenapa gak tumbuh gitu. Jadi kalau saya punya takdir itu sebenarnya apa sih takdir? Karena kan kita yang tadi seperti yang tadi bilang. Kalau misalnya kita udah usaha, udah takdir, jawabannya enggak. Terus jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya jadi takdir itu dalam pandangan kita menunggu ikhtiar. Maka kita ikhtiar itu harus maksimal. Harus berusaha maksimal. Tapi nanti kita ada sikap itu kita menyerahkan segalanya kepada Allah. Walaupun kita sudah ikhtiar semacam apapun, tetap kita yakin yang menentukan adalah Dia. Itu. Allah yang menakdirkan, betul ya, memang semua nggak ada yang kita nggak mampu. Tapi kita diminta usaha. Karena usaha kita itu yang nanti akan menjadi pertimbangan gitu untuk Allah menetapkan sesuatu. Gitu. Di situ nggak ada masalah. Jadi semua Muslim juga nggak mempermasalahkan itu. Yang bermasalah bertahun-tahun itu dia tadi, apakah sudah atau belum gitu. Jadi ya karena tadi ya, karena waktu itu tidak baku ya. Kalau bahasa ini tidak absolut, dia itu bisa jadi begini, bisa jadi begitu. Sehingga Allah bisa pertemukan kita dengan waktu kapan saja. Itu sesuatu yang belum pernah kita alami bisa jadi itu ditampilkan ke dalam diri kita, bisa jadi sampai nyata, bisa jadi sebatas angan-angan atau pikiran yang sebenarnya kita nggak ngalamin dulu ya, tapi ditampilkan ke kita langsung ataupun sebatas perasaan. Itu bagaimana dia bisa melakukan itu semua. Ya. Ini ada satu kisah yang mirip-mirip seperti itu. Jadi ini kejadian masa lalu, si A nggak ngalamin kejadian masa lalu, tapi kejadian itu atau dia nih si A itu dibawa ke dalam masa lalu itu. Itu terjadi. Ini dialami oleh kejadian gini, seorang dosen pulang ngajar matematika. Kemudian sudah dekat dengan rumahnya itu sore-sore hujan gerimis, tiba-tiba di perapatan jalan dia lihat itu ada anak muda boncengan naik motor tabrakan. Juga ya tabrakan, maka dia berhenti kemudian ngatur mobil yang kan macet biasanya kalau terjadi tabrakan, yang ikut ngatur. Nah sesudah ikut ngatur, kemudian agak dia capek gitu, istirahat. Nggak lama dilihat, kok udah sepi. Kejadian udah sepi gitu, udah nggak ada orang gitu. Lah, dia bingung kan? Ketika bingung, kemudian nanya sama tukang rokok di yang tempat dekat kejadian itu. Nanya, Mas tadi yang tabrakan udah dibawa ke rumah sakit gitu. Tabrakan, nggak ada tabrakan gitu, nggak ada kejadian apa-apa gitu. Lo tadi tabrakan di sini ya, bla 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 gitu.
Enggak ada apa-apa. Jadi bingung dia kan, dia merasakan langsung apa yang terjadi, tetapi orang lain enggak merasakan kejadian itu. Nah, kemudian besoknya dia cerita sama siswanya kejadian itu di tempat itu gitu. Nah, kemudian ada mahasiswa yang jawab bahwa dia rumahnya dekat dengan kejadian itu, dekat situ dia rumahnya, dan dia ngalamin kejadian itu memang. Cuma kejadian itu 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu. Jadi kejadian 11 tahun yang lalu itu yang orang ini dimasukkan ke dalam kejadian itu. Dia ngelihat gitu. Iya, ke dimensi yang 11 tahun yang lalu. Jadi nggak masuk akal. Tapi itulah yang terjadi. Jadi kalau nih Allah kita nih mau oleh Allah tuh dibalikan ke masa mungkin zaman purba dulu ya bisa, karena dia yang penguasa waktu, dia yang menciptakan waktu. Atau kita dimasukkan ke masa yang akan datang. Iya, ya bisa, karena dialah yang menciptakan segalanya. Sementara dia sendiri, Allah itu sendiri enggak terikat oleh waktu. Jadi bagi Allah tuh masa lalu, masa sekarang, masa nanti ya udah jadi satu. Kalau orang di sini pindahin ke sini atau dari sini pindahin ke sini bisa begini. Kecil. Ya, kecil. Sehingga semua sudah ditetapkan oleh Allah menurut sudut pandang Allah. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah menurut sudut pandang Allah. Tapi kita sebagai makhluk, karena kita itu mengikuti aliran waktu dari kemarin, sekarang, dan nanti, maka kita harus ikhtiar. Nggak boleh ya semua Allah udah tetapkan, saya mah terserah aja lah kalau Allah mau, nggak bisa begitu. Miskin terus. Kita mau ikhtiar. Yang namanya udah mah bagi kita mah belum. Bagi kita tuh besok itu menunggu sekarang. Kalau sekarang ini kita tidak ngambil air, ya besok nggak punya air gitu. Sekarang nggak beli nih, ya kita pengen apa nih? Nggak pergi ke pasar, nggak beli, nggak akan datang tiba-tiba di tempat kita. Tetap harus ada usaha. Nah, cuma ketika pertanyaan, Allah sudah menetapkan belum bahwa kita tuh akan beli ini besok gitu? Ya kalau menurut kita belum. Tapi kalau Allah, karena semua kejadian rentang waktu yang miliaran jutaan tahun itu bagi dia satu saat, ya bagi dia makanya sudah. Gitu. Sehingga ketika Allah bicara soal ahli surga atau ahli neraka gitu dalam Al-Quran, maka Allah tidak menggunakan kata ini fiilnya enggak fiil mudhari, fiil yang baru sedang terjadi atau besok, digunakan fiil madi. Jadi sudah. Jadi ahli neraka yang begini dan begitu itu Allah ceritakan masa lalu. Kenapa? Sebab bagi dia memang sudah terjadi. Orang yang sedang disiksa di neraka ya sudah disiksa sekarang. Bagi dia. Tapi bagi makhluk ya nunggu. Karena kita harus ngikutin aliran waktu. Jadi tokoh-tokoh dalam film nunggu filmnya diputar dulu gitu. Kejadian A, B sampai selesai. Tapi bagi pembuat film ya semua udah gitu. Di klise itu semua udah ada. Jadi gitu perbedaan waktu. Nah ini yang menjadi kunci bagaimana memahami takdir. Bahwa takdir itu sudah ditetapkan oleh Allah dalam sudut pandang Allah. Bagi kita belum. Sehingga harus ikhtiar. Nggak boleh kita udah serahin Allah aja lah gitu. Karena kan udah ditentuin, itu salah. Ya. Tapi kalau kejadian udah takdirnya itu kalau kayak gitu mesti kalau ucapan kayak gitu. Oh iya kan? Ya. Kalau kita kan ya udah takdir gitu. Ya, kita ketika ya sudah takdir artinya dalam sudut pandang Allah memang sudah ditentuin. Gitu. Tapi kalau sudut pandang kita ya karena begini, karena begitu, maka kejadian itu terjadi. Gitu. Maka kita tadi ikhtiar, misalnya naik motor ya jangan ugal-ugalan gitu. Jangan karena kalau Allah nggak tentukan saya besok tabrakan juga saya mau bagaimana. Jadi ketika kejadian baru kita katakan ini takdir Allah yang terjadi sekarang gitu. Sekarang. Nah, kalau Allah nggak kehendaki ya nggak kejadian sekarang ini.
Apakah itu sudah? Bagi Allah sudah. Bagi kita ya sekarang kejadiannya gitu. Jadi perbedaan sudut pandang. Jadi memang memahami Sang Pencipta itu butuh pemikiran yang dalam. Ya, terutama takdir ini gitu. Pertama takdir, yang kedua nanti mengenai Allah itu bertempat di mana gitu. Itu juga jadi apa, harus pemikiran dengan kuat. Di mana? Gitu. Saya kira cukup sampai sini ya. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.